Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafidhahumullah ta'ala bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullah ta'ala. Qala al-mu'allif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah, semoga Allah memberikan ar-rasyad kepadamu untuk mentaatinya. Ar-rasyad atau ar-rusydu ini agak susah diterjemahkan dalam bahasa kita ya. Anal hanifiyah millata Ibrahim, bahwa Hanifiyah adalah milah atau agamanya Ibrahim. Anta budallaha mukhlishan lahuddin, kamu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Fa idza arafta, kalau kamu tahu anallaha khalaqaka li'ibadati, bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, anal ibadata, bahwa ibadah la tusamma ibadatan, tidak disebut ibadah, illa ma'a tauhid, kecuali bersama tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan, sebagaimana salat tidak disebut salat, illa ma'a taharah, kecuali bersama bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadati, jika masuk syirik di dalam ibadah, fasadat, maka rusak. Kal hadathi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadath jika masuk ke dalam taharah. Taharah rusak, maka salat juga rusak. Fa idza arafta anna syirka, jika kamu sudah tahu bahwa syirik idza khalatal ibadata, jika mencampuri ibadah, afsadaha, akan merusaknya, wa ahbatal amala, dan menggugurkan amalan, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jadilah pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Maka arafta, kamu harus tahu, anna ahamma ma 'alaika, bahwa perkara yang paling penting atasmu, ma'rifatu dzalik, mengetahui hal itu. Ya. Jadi kalau begitu keadaan syirik bisa menyebabkan kekal di neraka, berarti perkara yang paling penting untuk kamu ketahui adalah apa? Adalah mengenal hal itu, mengenal kesyirikan itu. La'allallaha an yukhallisaka min hadi syabakah, semoga Allah menyelamatkanmu dari perangkap ini. Wahya syirku billah, dan dia adalah syirik kepada Allah. Alladzi qala Allah ta'ala fih, yang Allah berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan terhadapnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa dzalika, dan hal itu, apa itu? Syirik bukan? Tauhid bukan? Hal itu yaitu mengetahui syirik. Jadi yang terpenting apa tadi? Mengetahui hal itu, gitu kan? Nah, maka mengetahui hal itu dengan cara
bi ma'rifati arba'i qawaid. Jadi untuk bisa mengetahui hal itu caranya apa? Mengetahui 4 kaidah-kaidah. 4 kaidah dzakarahallahu taala fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Nah, ini masih muqaddimah sebelum masuk kepada 4 kaidah yang akan disebutkan dalam kitab Qawaidul Arba' ini, 4 kaidah. Jadi ini 4 kaidah seputar apa? Syirik. Kaidah-kaidah seputar syirik dan tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, perkataan mu'alif i'lam arsyadakallahu li ta'atih. I'lam ini dah sering sekali kita jumpai dalam tulisan beliau, dan ini juga dalam rangka mengikuti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Muhammad ayat 19 Allah menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Fa'lam, ilmuilah. Ya, kemudian juga dalam surat Al-Maidah ayat 98, i'lamu, ketahuilah, anallaha syadidul iqab, bahasanya Allah itu sangat keras hukumannya, wa anallaha ghafurur rahim, dan bahasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kata-kata i'lam ini didatangkan untuk apa? Lisyaddil intibah, untuk menarik perhatian. Karena apa? Apa yang akan disampaikan setelah itu adalah perkara yang penting, yang besar, ya, perkara besar, bukan perkara sederhana, ya. Kemudian perkataan mu'alif rahimahullah, arsyadakallahu li ta'atih, semoga Allah memberimu rasyad atau rusyd untuk mentaatinya. Ini doa yang agung juga. Jadi selalu beliau berdoa untuk pembacanya. Ini kebiasaan ulama yang luar biasa, ya. Begitu sayang kepada murid-muridnya, sayang kepada para mad'unya, ya, pada objek dakwah. Jadi sebelum dakwah sampai kepada mereka, doa udah sampai duluan, ya. Masya Allah, luar biasa. Dan kita harus begitu. Kita contoh akhlak ulama. Biasakan mendoakan kebaikan untuk siapapun, ya. Doakan kebaikan untuk orang kafir sekalipun. Tapi doa khusus untuk orang kafir adalah apa? Semoga Allah memberinya hidayah. Itu. Kalau orang mukmin bebas, silakan doa kebaikan apapun boleh. Kemudian kata arsyada, ai artinya ja'alaka min ahli rasyad. Semoga Allah menjadikanmu termasuk ahli rasyad. Wa huwa diddul ghiwayah. Rasyad itu lawan dari ghiwayah. Nabi SAW, Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahib kalian itu tidak tersesat dan tidak tersesat. Itu kalau diartikan Indonesia, ya. Dhalla sesat, ghawa juga sesat. Apa kata lain dari sesat? Menyimpang, ya. Tapi tetap nggak bisa kita bedakan. Tapi dalam bahasa Arab ada bedanya, nanti kita lihat perbedaan antara dhalla dengan ghawa. Dhalla lawannya apa tadi? Bukan. Ghawa lawannya rasyad. Nah, dhalla belum. Sekarang kita lihat ad-dhalal didduhu al-hidayah. Dhalal itu lawannya hidayah. Jadi ada dua kata berlawanan yang berbeda, mirip tapi di Indonesia sama-sama sesat artinya. Hampir punah. Merah, ya. Dalalun, ini lawannya hidayah. Kalau riwayah itu lawannya rasyad. Di Indonesia sama-sama sesat artinya, tapi beda.
Di al-ghiwayah didduha ar-rasyad. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa, artinya dia Muhammad itu selamat dari dolal dan selamat dari ghiwayah. Kenapa? Karena terkumpul pada beliau kesempurnaan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Jadi hidayah itu adalah ilmu. Orang kalau nggak punya ilmu namanya dolal. Dolun orangnya, dia memiliki dolal, kesesatan. Kalau orang punya ilmu tapi nggak punya amal, namanya gawin. Dia memiliki riwayah kesesatan. Sesatnya sesat apa? Nggak punya amal. Punya ilmu tapi nggak punya amal. Kalau yang dolal nggak punya ilmu memang, dia mungkin punya amal tapi amalnya sesat, nggak ada gunanya. Ya, mana lebih buruk, dolal apa ghiwayah? Hah? Dolal apa ghiwayah? Pasti ada dua pendapat ya kan. Kenapa dolal? Antum ghiwayah, kenapa? Ini ghiwayah dia. Kenapa dolal? Karena beramal kalau nggak ada ilmu itu tidak diterima. Iya. Jadi lebih parah. Lebih parah karena nggak benar amalnya. Pokoknya dia nggak punya dua-duanya, sama aja gitu kan. Ilmu amal nggak ada gitu kan. Kalau ini masih ada ilmu lumayan, ya kan? Iya, mudah-mudahan ya. Gimana? Ada yang milih ghiwayah? Yang lain selain itu? Udah, nggak ada lagi pendapat. Nggak ada lagi pendapat ya. Abstain, nggak ada pendapat. Yang betul lebih buruk ghiwayah. Kenapa? Karena kalau sesat tanpa ilmu wajar, orang nggak punya ilmu kok sesat gitu kan. Nah ini udah punya ilmu masih sesat pula, lebih buruk, lebih parah. Udah tahu ilmunya loh. Contohnya seperti siapa? Yahud. Kalau yang dolal seperti Nasoro. Nasoro sama Yahud lebih buruk mana? Yahud. Itu. Jadi orang udah tahu ilmunya masih sesat juga, itu lebih buruk daripada orang yang nggak punya ilmu. Ya sama-sama neraka tapi lebih buruk gitu loh. Jadi jangan sampai punya ilmu kemudian gak diamalkan ya, masuk kategori ghiwayah nanti. Makanya ini doanya, semoga Allah memberimu rasyad. Berarti memberimu rasyad apa? Artinya apa? Semoga Allah membimbingmu untuk mengamalkan ilmu yang sudah kamu tahu. Itu namanya rasyad, irsyadakallah li ta'atihi. Makanya li ta'atihi, untuk mentaatinya gitu. Amal itu berarti. Semoga Allah memberimu rasyad untuk beramal, untuk taat. Nah, itu sekarang paham kalau membaca surat An-Najm ayat 2, ma dalla sahibukum wa ma ghawa. Apa itu dalla, apa itu ghawa? Ya. Di Indonesia ada tempat namanya goa. Orang masuk goa juga, goa. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis menyatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafai, dan sunnah para khalifah. Khalifah itu artinya para pengganti, jadi para pengganti Rasul SAW, yang mereka itu apa? Ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin berarti punya rasyad, al-mahdiyyin berarti punya
hidayah, gabung dua-duanya ya. Tapi sejatinya orang kalau sudah punya rosad otomatis punya ilmu. Tapi kalau punya hidayah belum tentu punya rosad. Kalau orang punya rosad pasti punya ilmu, punya hidayah gitu. Jadi rosad lebih tinggi. Ya, rosad lebih tinggi daripada hidayah, maka riwayah juga lebih jelek daripada dolal gitu. Jadi para khalifah ini, khalifah Rasul disebut Rasyidin Mahdiyin. Kenapa? Karena mereka memiliki kesolehan ilmu dan juga kesolehan amal. Ilmunya benar, amalnya bagus. Nah, itulah orang-orang yang wajib untuk kita pegang sunnahnya. Tapi kata rosad dengan hidayah kalau bersendirian maka maknanya mengandung dua-duanya ya. Ini termasuk kategori kata-kata yang jika sendirian bersatu, jika berpisah bersatu, jika bersatu berpisah gitu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, anal hanifiyata milata Ibrahim. Hanifiyah adalah milahnya Ibrahim, yaitu anta budallaha mukhlishan lahuddini, kamu beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan baginya ketaatan. Jadi perkara yang yang Syekh mengajak kita untuk memperhatikannya dan mengilmuinya adalah perkara ini, yaitu Hanifiyah. Al-Hanifiyah allati hiya millatu abina Ibrahim, yang dia merupakan agamanya bapak kita Ibrahim al-Khalilur Rahman. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika," kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi millata abikum anittabi millata Ibrahim hanifa, agar kamu mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrik. Familatu Ibrahim allati umirna bittiba'iha, maka milahnya Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, dia adalah al-hanifiyah. Wa muta'akkadun ala kulli muslim, dan ditegaskan atau dikuatkan atas setiap muslim untuk mengetahui apa itu hanifiyah. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti. Jadi kalau diperintah untuk mengikuti berarti itu artinya perintah untuk mengilmui, untuk memahami. Karena bagaimana kita mengikuti sesuatu yang kita tidak paham, yang nggak bisa. Jadi kita bisa mengikuti sesuatu yang kita pahami. Jadi wajib kita memahami apa itu hanifiyah, karena kita diperintahkan untuk mengikuti hanifiyah. Dan dijelaskan di sini, anta budallaha mukhlishan lahuddini. Jadi hanifiyah itu adalah kamu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya ketaatan. Oleh karena itu, tidaklah seorang dikatakan hanif kecuali kalau dia itu ikhlas. Ikhlas itu hanif. Hanif itu tauhid. Jadi sama itu, tiga kata yang serupa. Hanif, tauhid, ikhlas. Hanifiyah bukan hanifnya. Hanif orangnya. Hanif sama dengan mukhlis, sama dengan muwahhid. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Tuh, ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni, bebas dari syirik. Kemudian apa? Hunafa'a, itulah orang-orang yang hanif. Lihat. Jadi orang yang ikhlas itulah orang-orang hanif. Tidak ada hanif tanpa ikhlas. Dan hanifiyah atau hunafa ini diambil dari kata al-hanaf,
Ya, secara bahasa artinya condong sebenarnya, mail, condong, miring. Tapi yang dimaksud di sini adalah condong dari kebatilan ya menuju kepada petunjuk, kepada kebenaran. Condong dari syirik menuju kepada tauhid, begitu. Tapi di Indonesia diartikan lurus, padahal aslinya apa? Condong. Ya, kita mengambil arti yang gampang gitu, karena diartikan condong malah bingung. Gimana sih kok malah ngikuti condong? Ya gitu, yang lurus lah. Ya, jadi diartikan lurus, maksudnya lurus di atas tauhid. Asalnya condong dari syirik menuju tauhid. Condong dari syirik kepada tauhid, condong dari dolal kepada huda, hidayah, condong dari kebatilan kepada hak, condong dari hiwayah kepada rosyad, dan begitu seterusnya. Inilah dia Al-Hanif, orang yang condong. Kemudian perkataan Syekh, anta budallaha mukhlishan lahuddin. Ini dia adalah tauhid. Jadi beribadah kepada Allah dengan ikhlas, inilah tauhid yang kita diciptakan untuk itu. Allah mengadakan makhluk semuanya untuk merealisasikan tauhid. Makanya penulis kemudian mengatakan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan tauhid yang makhluk semuanya diciptakan untuknya, Allah mengadakan untuk hakikat itu. Huwa artinya adalah an ya'budullaha, mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya ketaatan atau ketundukan. Jadi ad-din artinya ketaatan. Wa hada yatatallabu minka an ta'rifa, maka ini semuanya menuntut darimu untuk mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, apa itu ibadah? Apa hakikat ibadah? Apa perincian dari ibadah? Nah, ini harus tahu. Kenapa? Kalau nggak tahu ya nggak tahu bagaimana beribadah hanya kepada Allah. Nanti dikiranya bukan ibadah, ternyata ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, kamu wajib mengetahui antaj'ala al-ibadah kullaha lillah. Kamu harus menjadikan ibadah semua itu hanya untuk Allah. Kamu harus menjadikan semua ibadah itu hanya untuk Allah. La taj'al li ahadin, jangan kamu jadikan untuk seorang pun minha dari ibadah itu syai'an, sedikit pun, ayyan kana, siapapun dia. Enggak boleh untuk seorang pun selain Allah, bagaimanapun kedudukannya. Jangan engkau jadikan dari ibadah itu sebagian ibadah, enggak semua, sebagian saja ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik malaikat yang paling dekat dengan Allah seperti Jibril, ataupun nabi yang paling tinggi kedudukannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak boleh. Apalagi ditujukan kepada yang lebih rendah daripada itu, kepada orang yang disangka wali padahal orang gila. Ini tidak boleh mengarahkan ibadah kepadanya. Perkataan Syekh mukhlishan artinya hendaknya ibadahmu untuk Allah khalisan, murni. Jadi mukhlishan itu orangnya, ibadahnya khalisan, murni, hanya untuk Allah semata. Dan makna khalisah ay sofiyatan. Jadi khalisah ya, pakai ta marbutah. Khalisah itu artinya sofiyah, jernih, naqiyah, bersih. Ya, murni itu jernih, bersih, murni, untuk Allah semata. Tidak ada padanya campuran, ya, tidak ada padanya kotoran, ya, baik syirik akbar maupun syirik asghar.
Karena al-khalis dalam bahasa Arab itu artinya as-safi an-naqi, jernih bersih. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah ketaatan yang khalis, yang sofi, yang naqi, yang bersih, jernih. Jadi ketaatan yang bersih hanya untuk Allah, itulah tauhid, itulah ikhlas, itulah hanifiyah. Kemudian perkataan Syekh, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-khalqu fi'luhu subhanahu wa ta'ala, penciptaan adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa ay lam aujad atau lam ujid, aku tidak menciptakan atsaqalaini, dua makhluk jin dan manusia, minal adam, dari ketidakadaan, illa lighayatin, kecuali untuk satu tujuan. Jadi tidak mungkin Allah menciptakan tanpa tujuan. Allah Maha Hikmah. Allah punya tujuan yang agung, tujuan yang paling penting ya dalam penciptaan makhluk semuanya, karena manusia itu makhluk yang paling mulia. Bayyanaha subhanahu wa ta'ala biqaulihi, dan tujuan yang penting itu, hikmah yang besar itu Allah jelaskan sendiri dalam ayat itu, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk itu saja. Itulah tujuan terpenting dari kehidupan kita, keberadaan kita di muka bumi ini, hanya untuk bertauhid, ya, ya'buduni, beribadah kepada Allah saja. Dan telah datang dalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah, semua yang terdapat di dalam Al-Qur'an berupa kata ibadah, fa ma'naha at-tauhid, maka maknanya adalah apa? Tauhid. Kenapa? Karena ibadah tanpa tauhid enggak disebut ibadah. Jadi harus bertauhid. Jadi makna firman Allah Ta'ala, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya apa? Illa liwahiduni, kecuali untuk mentauhidkanku dalam ibadah. Nah itu makna ya'budun dalam Quran, semuanya tauhid. Liyakhussuni biha, ya, agar mereka mengkhususkanku dalam ibadah, dengan ibadah itu. La ya'budu ma'i ghairi, tidak beribadah bersamaku kepada yang lain selainku. Lakin hal kulluhum fa'alu alladhi khuliqu lahu, akan tetapi apakah semua mereka melakukan alladhi khuliqu lahu, ya, melakukan yang mereka diciptakan untuknya? Hal kulluhum fa'alu alladhi khuliqu lahu? Al-jawab la. Jadi tidak semua jin dan manusia melakukan tujuan penciptaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah utus setiap umat, pada setiap umat seorang rasul, ani'budullaha wajtanibu taghut, untuk menyampaikan ibadahlah kalian kepada Allah semata dan jauhilah taghut, semua sembahan selain Allah. Faminhum man hadallah, maka di antara mereka ada yang Allah beri hidayah sehingga mau taat. Faminhum man haqqat alaihi dhalalah, tapi ada juga di antara mereka yang terwujud padanya kesesatan, terjadi padanya kesesatan, enggak mau beribadah kepada Allah semata.
Wal ibadah fi'lul abdi. Jadi kalau al khalqu itu fi'ilnya Allah, perbuatan Allah, adapun ibadah itu adalah perbuatan hamba. Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala fil abdi masyiah. Allah telah menjadikan pada diri hamba itu kehendak, dan Allah memberikan hidayah kepada dua jalan, jalan yang benar dan jalan yang sesat. Allah sudah tunjukkan semuanya, maka tinggal hamba itu mau memilih atau tidak. Allah Ta'ala berfirman, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang telah tetap padanya kesesatan. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah taala, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Kalau kamu sudah tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah padanya semata, fa'lam, maka ketahuilah anal ibadata, bahwa ibadah tidak disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Dan ini adalah prinsip yang tidak bisa tidak ya, setiap muslim harus mengetahuinya. Ibadah tidak disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Seperti perkataan Ibnu Abbas tadi ya, semua yang datang dalam Quran kata-kata ibadah, maka semuanya maknanya adalah tauhid. Fal ibadah idza dakhalaha iradatu ghairillah, maka ibadah jika masuk ke dalamnya keinginan untuk selain Allah, seperti ingin dipuji atau ingin selamat dari bahaya, tapi mintanya kepada selain Allah, tujuannya ibadahnya kepada selain Allah, maka apa? Wa isyraki, dan menggabungkan bersama Allah, ya tujuannya isyraki ma'ahu la takunu ibadatan, maka itu tidak disebut sebagai ibadah. Jadi semua peribadatan ya, orang-orang musyrik semua di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang keluar dari tujuan penciptaan. Kemudian wa nadzara lidzalika rahimahullah taala bimithalin yuwaddihul amr. Kemudian Syekh memberi contoh ya, memperjelas pernyataannya dengan contoh-contoh ya, agar perkaranya menjadi jelas. Beliau berkata rahimahullah, kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Jadi ini jelas sekali ya. Orang itu cenderungnya kalau hanya pernyataan-pernyataan itu kadang susah nangkepnya. Kebanyakan orang masih begitu ya. Karena tidak semua orang itu sekolah, dan tidak semua orang sekolah itu ranking 1, ya kan? Artinya ya banyak yang enggak paham masih. Cuma diikut-ikutkan naik kelas gitu, diikut-ikutan lulus, padahal enggak lulus, lolos doang. Itu artinya ya tidak semua orang itu bisa paham pernyataan-pernyataan. Nah, ketika diberi contoh menjadi lebih jelas ya. Diberi contoh menjadi lebih jelas. Orang lebih gampang memahami contoh daripada sekedar pernyataan tanpa contoh. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Falau anna insanan sholat, kalau ada orang yang sholat, ruku, sujud dan seterusnya, dia melakukan amal-amal dalam sholat semuanya dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, lakinnahu ala ghairi taharah, tapi sayang dia tidak bersuci. Sudah selesai semua. Loh, tadi saya wudu atau enggak ya? Dia ragu. Kalau yakin saya tadi enggak wudu, ya udah jelas batal. Yang ragu juga batal ya. Saya tadi wudu atau enggak sih? Itu enggak sah sholatnya deh. Balik. Wudu dulu, sekarang ulangi sholat. Tapi kalau tadi saya batal atau belum, nah itu enggak masalah. Yang dibenarkan tidak batal. Kalau betul-betul ragu ya, kalau sedikit ada persangkaan kuat udah batal ya jangan, harus diulangi.
Jadi kalau masalah hadas itu harus diulangi kalau yakin. Tapi kalau ragu, kentut atau tidak, itu yang sah tidak, ya tidak dianggap batal, tidak dianggap kentut kalau masih ragu. Kalau orang itu kena najis, nah itu nggak perlu diulangi. Selesai sholat dia ingat kalau celananya tadi kena kencing, tapi dia udah wudu dan udah cebok, cuma ada tetesan di celana, dia lupa. Selesai sholat baru ingat, maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Itu kalau najis. Bedanya najis dengan hadas di situ ya. Kalau hadas, kalau dia lupa batal sholatnya. Kalau najis, kalau lupa tidak batal. Kemudian jadi dia tidak toharoh, maka hal yuqalu lahu sholaita, apakah dikatakan kamu telah sholat? Maka tidak dikatakan sholat. Yang dikatakan adalah kembalilah, sholatlah karena kamu belum sholat. Kemudian falladhi yusalli bighairi taharah ka'annahu ma shalla. Jadi orang yang salat tanpa taharah seperti dia tidak salat. Maka salatnya keberadaannya seperti ketiadaannya, wujuduhu kang adamihi. Keberadaan salatnya seperti enggak ada gitu, enggak dianggap. Karena salat tidaklah menjadi salat kecuali bersama taharah. Berikutnya juga ibadah tidak disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Apabila ibadah tegak di atas tauhid, maka itu namanya ibadah yang bisa diterima, tapi syarat-syarat yang lain harus terpenuhi lagi. Wa idza kanatil ibadah, apabila ibadah itu walaupun sebanyak apapun dan semua syarat terpenuhi, hanya satu saja tidak ada tauhid, dia punya syirik akbar, maka batal semua ibadahnya. Dia habiskan hidupnya untuk ibadah gitu, banyak sekali ibadahnya. Sekali saja dia pernah syirik dan belum tobat darinya, batal semua ibadah itu. Jadi fa innaha tadhabu suda. Jadi dia akan pergi sia-sia, hilang sia-sia. Tadi habaan mansura, akan lenyap seperti debu yang berterbangan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahf ayat 103 104, Kul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, yaitu siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat usahanya di dunia dan mereka menyangka wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, menyangka telah berbuat yang terbaik. Jadi inilah perkara pertama yang harus kita pahami ya. Kemudian juga saya tadi menjelaskan bahwa kalau seperti ini keadaannya, maka kewajiban muslim adalah untuk memahami apa itu ibadah. Ya, itu pertama kali, apa itu ibadah. Baru setelah tahu apa itu ibadah, kemudian dia menjadikan ibadah itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan Syekh, fa idza dakhala syirku fil ibadati, kalau syirik masuk ke dalam ibadah, fasadat, maka rusaklah ibadah. Kal hadasi idza dakhala fit taharah, seperti hadas kalau masuk ke dalam taharah, rusaklah taharah. Dan kalau taharah rusak pula salat. Al insan idza kana ala taharatin tsumma ahdas, orang kalau berwudu tadi kemudian berhadas, hal tabqa taharatuhu, apakah taharahnya masih ada alamahi alai seperti semula sementara dia sudah berhadas? Maka jawabannya tidak.
Jadi ini termasuk bentuk membandingkan ya, menyerupakan. Jadi ada toharoh dari hadas dan ada toharoh dari syirik. Toharoh dari hadas dan najis itu toharoh badan. Kalau toharoh dari syirik itu toharoh batin ya. Dan itu lebih penting. Percuma kita bersih badan, bersih pakaian dan tempat sholat, tapi ternyata hatinya kotor dengan kesyirikan, maka tidak ada gunanya semua ibadah itu. Seperti dalam firman Allah surat Al-Mudaththir ayat 4, Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Ini persiapanmu sholat, sucikan bajumu. Tapi sebagian ulama menegaskan maksudnya bersihkanlah amalmu dari syirik. Jadi nggak cuma membersihkan pakaian, tapi maksud dari pakaian di sini adalah kesyirikan, kotoran kesyirikan. Jadi wasiyabaka fatahhir itu mencakup taharah hissi ya, indrawi, dan juga taharah ma'nawiyah yang enggak bisa diindra, batin. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah taala, faida arafta, kalau kamu sudah tahu anna syirka, bahwa syirik apabila mencampur ibadah maka akan merusaknya dan menggugurkan amalan semuanya, dan akhirnya pelakunya termasuk orang yang kekal dalam neraka, maka kamu tahu bahwa yang paling penting atas dirimu adalah mengetahui hal itu, yaitu mengetahui syirik. Itu kembali kepada syirik. Kemudian fa idza lam ya'rif al-insan asy-syirik, kalau orang itu tidak tahu kesyirikan, hakikat kesyirikan, perincian kesyirikan, bisa jadi apa? Dia melakukan kesyirikan ya tanpa sadar. Wa fi qararati nafsi la yazalu yadunnu, padahal di dalam hatinya dia masih menyangka ya, ada persangkaan kuat bahwasanya dia termasuk ahli tauhid, padahal telah terjerumus ke dalam syirik tanpa sadar. Wala ilaha illallah, dia termasuk ahli la ilaha illallah, walihada kana wajiban, oleh karena itu wajib atas setiap muslim untuk mengetahui kesyirikan, min ajli an yahdaraha, agar bisa mewaspadainya. Dan takut darinya atas dirinya terjerumus ke dalamnya, seperti perkataan penyair, araftu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, lakin li tawaqqihi, tapi justru untuk aku hindari. Wa man lam ya'rif asyarra minan nasi yaqa fihi, siapa yang tidak mengetahui keburukan dari manusia, dia akan terjerumus ke dalamnya. Sebagian riwayat menyebutkan minal khairi, jadi siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Coba perhatikan doanya Nabi Ibrahim yang disebut Al-Khalil, yang disebut Imam ya, Imamul Hunafa ya. Bagaimana doa beliau dalam surat Ibrahim ayat 35-36? Wa id qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadzal balada aminan, wahai Rabbku jadikan negeri ini negeri yang aman, yaitu Mekah, dan betul terkabul itu. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku serta keturunanku dari beribadah kepada berhala, patung-patung. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas, wahai Rabbku sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang mengikutiku berarti dia dari golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim, dan siapa yang mendurhakaiku maka sungguh engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini luar biasa doa Nabi Ibrahim. Siapa yang ikut aku berarti dia golonganku, masukkan ke surga. Siapa yang mendurhakaiku, ya Allah engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Luar biasa. Memang akhlak Nabi itu luar biasa ya. Para Nabi semua seperti itu rata-rata. Orang yang paling sayang kepada manusia, tapi manusia paling benci kepada
nabi. Makanya nabi-nabi dulu disiksa, dibantai, digorok dan sebagainya. Jadi setiap muslim wajib mengetahui kesyirikan. Untuk apa? Untuk menghindarinya. Siapa tidak tahu kesyirikan pasti akan terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah, wa ahbatal amala, menggugurkan amal, ditunjukkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 6566. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelum kamu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu syirik maka pasti akan gugur amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti menjadi orang yang rugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, bahkan Allah lah ibadahilah dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Balillaha fa'bud, ini artinya apa? Bahkan Allah lah hendaknya kamu sembah. Jadi esahkan dia, jangan nyembah yang lain. Jadi Allah didahulukan di situ sebagai objek, padahal ini menunjukkan pembatasan. Hanya kepada Allah lah hendaknya kamu beribadah. Kemudian perkataan Syekh, arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dalik, ay ma'rifatu syirk, li tawakkihi, agar kamu bisa menghindarinya, dan juga mengetahui tauhid agar kamu bisa merealisasikannya. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah, la'allallaha an yukhallisaka min hadhi syabakah, undur hadal wasf al-ajib, lihat sifat yang ajaib ini untuk kesyirikan, disebut syabakah, perangkap ya. Wal ma'ruf anna syabakah laha khuyutun katsira, dan ma'ruf bahasanya jaring atau perangkap itu dia memiliki benang-benang yang banyak, mumtadda al-atraf huna wa hunaka, yang dibentangkan dari ujung sini dan sana. Fala budda an yaqa'al insan, maka tidak bisa tidak manusia itu terjerumus fi syabakah, di dalam jaring, mintil kasyibaki, dari jaring-jaring itu, wa syarakin mintil kal asyraq illa man hamahullah, dan juga terjerumus ke dalam syirik, dari kesirikan itu, kecuali orang yang Allah lindungi dan Allah jaga ya, bi an arafa tauhid, yaitu dengan Allah beritahu tentang tauhid, Allah ajari tentang tauhid sehingga dia bisa menekuninya, dan dari kesyirikan dia menghindarinya. Kemudian juga pernyataan saya mengatakan hadi syabakah, perangkap ini juga memberikan isyarat bahwa syirik itu memiliki arena yang sangat banyak ya, banyak sekali arenanya, banyak sekali bidangnya atau kejadian-kejadiannya, bentuk-bentuknya, punya sisi-sisi yang sangat banyak ya. Dengan begitu telah min jalaliha yustadun nas ya, maka manusia berburu terhadapnya. Wa yakhrujuna 'anil ikhlasi wal wasafai, jadi berburu kepada kesyirikan, saking banyaknya kesyirikan tanpa disadari oleh kebanyakan mereka. Mereka keluar dari keikhlasan dan kejurnian dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kepada terjerumus di dalam perangkap kesyirikan, wal iyadu billah. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah, wa yasyirku billah, dan dia adalah syirik kepada Allah. Ya tatallabu minka kama taqaddama wa a'idu dzalika li ahammiyati, maka ini menuntut darimu untuk mengetahui kesyirikan, dan kemudian harus waspada dan hati-hati darinya. Kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla an yu'idaka minhu, agar Allah melindungimu darinya, dari kesyirikan.
Jadi Nabi juga mengajarkan doa agar terhindar dari kesyirikan ya, sebagaimana yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasul bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Benar-benar syirik di antara kalian lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut, ya, bekas langkah semut. Siapa yang lihat? Ya, enggak ada yang lihat. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar pun berkata, wa hal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Dan apakah syirik dan bukankah syirik itu adalah orang yang menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namli. Benar-benar syirik itu lebih tersembunyi daripada langkah-langkah semut. Ala adulluka ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada sesuatu, idza qultahu, jika kamu mengucapkannya, dhahaba anka qaliluhu wa katsiruhu, ya, akan apa? Hilang darimu yang sedikit maupun yang banyak. Kemudian Allah berfirman, kemudian Nabi bersabda, qulillahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak tahu. Kemudian perkataan Syekh, wa hiya syirk billahi alladzi qala Allah ta'ala fihi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa hadhil ayah waradat fi mawdhi'aini min suratin Nisa. Ayat ini ada di dua tempat di surat An-Nisa, yaitu di ayat 48 dan ayat 116. Kemudian perkataan Syekh rahimahullah taala, wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid, dan itu dengan cara mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Qur'an. Dan perhatikan pada perkataan Syekh, dzakarahallahu taala fi kitabihi. Ini agar kita tahu, agar kamu tahu dari sini bahwasanya beliau rahimahullah taala la ya'ti bi syai'in min nafsihi. Beliau tidak mendatangkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ini bukan ngarang ya. Ini adalah dalil, ini adalah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini bukan karangan akal semata. Wa inama yajma'u linnasi ma jaa'a fil Qur'an. Ini hanyalah mengumpulkan manusia kepada apa yang ada dalam Al-Qur'an, wa ma jaa'a fi sunnati Nabi Al-Karim, dan juga apa yang ada dalam sunnah Nabi yang mulia. Fa hadha huwal manhaj, inilah dia manhaj alladzi sara alaihi rahimahullah taala fi bayanil ilm, yang berjalan Syekh rahimahullah taala dalam menjelaskan ilmu dan juga menetapkan kebenaran dan petunjuk. Fahuwa fi kulli ma yubayyinuhu, maka dia pada setiap apa yang beliau jelaskan, wa yuqarriruhu, dan beliau tetapkan, yadhkuru syawahid, menyebutkan bukti-bukti, dzalika min kitabillahi, ya, bukti-bukti dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mendatangkan sesuatu dari dirinya sendiri, ya, tidak membangun hukum di atas hawa nafsu, ya, tidak di atas uji coba atau di atas perasaan dan lain sebagainya dari jalan-jalan yang ditempuh kebanyakan manusia dalam berdalil. Dulu Syekhul Islam pernah mengatakan, man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang meninggalkan dalil atau memisahkan diri dari dalil,
maka sesatlah jalannya. Wala dalila illa bima jaa bihi rasul, dan tidak ada dalil kecuali dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Quran maupun sunnah. Kemudian saya menyebutkan qawaidul arba ini ya, satu persatu, dan beliau juga menyebutkan pada setiap kaidah dalil-dalilnya dan bukti-buktinya dari Quran, kitabullah azza wa jalla, wa hiya qawaid azimah, dan dia merupakan kaidah yang sangat agung, sangat mulia, sangat besar, yang semestinya atas setiap muslim dan muslimah untuk menjaganya dan memperhatikannya. Dan bisa jadi hadiah yang terbaik yang dipersembahkan oleh seorang untuk kawannya atau tetangganya atau temannya adalah an yu'arifahum hadil qawaid, mengenalkan kepada mereka kaidah yang penting ini dengan pemahaman yang benar ya. Fa ya a'dama yuhdi, ini merupakan a'dama yuhda ya, perkara yang paling agung yang dijadikan sebagai hadiah. Wa ya qawaid a'dzam, dia adalah kaidah-kaidah yang paling besar, kibar dalla 'alaiha kitabullah, yang ditujukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ustuhirat hadhihi risalah, dan telah populer risalah ini disebut dengan Al-Qawaidul Arba'. Liannaha jama'at arba' qawaid, karena mengumpulkan 4 kaidah yang agung. Maka seorang muslim melalui kaidah ini ya, 4 kaidah ini, dia mengetahui hakikat tauhid yang makhluk diciptakan untuknya, kemudian diadakan untuk merealisasikannya ya, wa ya'rifu haqiqata diddihi, dan dia tahu hakikat dari lawannya dan apa yang menguranginya, yaitu syirik kepada Allah, alladzi huwa a'dhamu syai' nahallahu ibadahu anhu, dia adalah yang paling besar yang Allah larang dari hambanya darinya. Wa tawa'ada alahu bi an yu'adzibahum, dan menjanjikan bagi pelakunya atau mengancam bagi pelakunya untuk mengadab mereka pada hari kiamat. Wa yukhallidahum finnari jahannam, bahkan mengekalkan mereka ke dalam jahannam selama-lamanya. La yuqda alaihim fayamutu, tidak dihabisi mereka sehingga mati. Wa la yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan dari mereka min adabiha, dari adab neraka tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Seringkali kita pada saat beribadah itu yang tidak biasa kita lakukan. Seringkali kita merasa berat untuk melakukannya. Misalnya puasa, kami atau puasa yang kemudian ataupun sholat malam, merasa berat sekali. Nah, kalau kita dengan terpaksa melakukannya, dipaksakan, apakah itu termasuk tidak ikhlas dalam melakukannya? Ya, barakallahu fiik. Nah, ini yang harus dipertegas lagi ya. Memang orang Indonesia sudah terlanjur memahami ikhlas itu rela. Kalau terpaksa itu enggak rela, enggak ikhlas. Nah, ini kurang tepat dalam memahami ikhlas ya. Ikhlas itu artinya murni. Ikhlas itu artinya bebas dari kotoran. Kotorannya apa? Syirik. Jadi orang dikatakan ikhlas kalau dia melakukan sesuatu murni untuk Allah, itu namanya ikhlas. Enggak ada syirik akbar, enggak ada syirik asghar. Jadi orang bisa ikhlas harus paham syirik itu apa, semua lengkap, dan dia bisa bebas dari semua itu, baru dia ikhlas. Adapun terpaksa, adapun ada rasa berat, itu perkara yang ya hanya penyempurna saja, bukan kategori ikhlas atau enggak ikhlas. Orang terpaksa tapi dia murni dari bebas dari syirik, dia terpaksa, dia sebenarnya berat sholat itu, tapi dia enggak ada keinginan untuk dipuji, tidak ada tujuan untuk agar mendapatkan dunia, semata-mata ingin ridho Allah saja, maka itu ikhlas namanya. Jadi begitu, harus dipahami baik-baik. Sebaliknya ada orang yang sedekah
dengan penuh sukarela, tanpa beban sama sekali, tanpa keberatan sama sekali, tapi karena diliput oleh media, berarti dia tidak ikhlas. Walaupun sangat rela, nggak ada terpaksa sama sekali. Nah itu dipahami baik-baik perbedaan antara rela dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan rela dan rela bukan ikhlas, beda. Ya, ikhlas itu istilah dalam Islam, dan ikhlas dalam bahasa Indonesia itu sudah salah kaprah ya. Orang salah memahami kata ikhlas karena sudah bahasa kita yang salah gitu. Nah, ikhlas itu bahasa Arab, harusnya dipahami dengan bahasa Arab, jangan dipakai dengan bahasa kita ya. Sudah terlanjur di Indonesia ini orang mau ikhlas itu rela gitu. Wah terpaksa nih berarti nggak ikhlas. Makanya kalau ada orang disakiti orang lain, udahlah ikhlaskan saja. Maksudnya apa? Ya relakan saja gitu. Ada harta kita dirampas orang, udahlah sudah saya ikhlaskan kok. Apa maksudnya? Sudah saya relakan gitu. Bukan itu, bukan istilah Islam, itu bahasa Indonesia itu bukan istilah Islam. Apakah kalau udah bilang saya ikhlaskan berarti dia bebas dari syirik? Kan enggak, belum tentu. Jadi bukan ikhlas dalam agama itu ikhlas dalam bahasa Indonesia. Jadi harap dibedakan, harap dipahami baik-baik. Jadi kalau kita belajar, kita paham ikhlas itu apa, mudah-mudahan gak keliru lagi ya. Masih sering berulang orang bertanya tentang seperti ini ya, sering berulang kan. Gak ngerti. Ada ibu-ibu kemarin di sini juga nanya, Ustaz, kalau kita dulu pernah disakiti orang, terus kita sudah ikhlaskan, tapi kemudian kita teringat lagi sakit hati lagi, apakah keikhlasan kita itu rusak? Akhirnya saya jelaskan, itu ada dua hal yang harus diluruskan. Jadi pertanyaannya udah nggak betul gitu. Jadi bukan begitu ya. Sudah saya ikhlaskan itu nggak betul istilah itu. Itu bahasa Indonesia iya, tapi bahasa Islam enggak. Itu bukan ikhlas ya. Itu bukan ikhlas. Makanya kalau kita menghadapi musibah dari orang, dan saya tulis di sini biar jelas, menghadapi gangguan orang itu ada 4 tingkatan manusia. Tingkatan pertama itu adalah jaza itu berkeluh kesah ya. Dia nggak sabar, itu jaza. Nah itu yang dosa, itu bisa dosa. Kemudian tingkatan yang kedua ya, kalau tingkatnya naik itu ke atas, yang kedua di atasnya itu adalah sabar. Sabar itu gimana? Menahan jiwa untuk jangan berkeluh kesah, jangan kemudian marah, jangan, pokoknya ditahan. Nah itu sabar namanya ya. Kemudian dan sabar itu sebenarnya dia nggak suka dengan gangguan itu, tapi dia tahan, jangan sampai marah, jangan sampai keluh kesah. Itu namanya sabar. Kemudian yang lebih tinggi dari sabar itu adalah ridho. Ridho itu artinya disakiti dengan dikasih duit sama rasanya. Nah itu berat sekali orang bisa ke situ ya. Makasih ya sudah nyakiti saya, kan jarang. Nah, nggak ada lah, hampir nggak ada gitu. Jadi itu tingkatan wali Allah nih, dan wali khusus dah. Itu ridho. Kemudian yang paling tinggi, lebih tinggi lagi, dia mensyukuri, syukur. Alhamdulillah saya disakiti kamu. Kalau enggak saya jadi orang sombong misalnya. Jadi malah bersyukur, seneng gitu disakiti orang. Nah itu tingkatan syukur. Syukur itu lebih suka dapat musibah itu daripada enggak dapat gitu. Itu syukur. Kalau ridho sama dengan, jadi dapat musibah atau enggak rasanya sama gitu. Nah itu ridho. Kalau sabar masih berat, sebenarnya saya enggak suka tapi saya tahan. Itu sabar. Nah kalau yang terakhir itu yang keluh kesah tadi, yang pertama itu yang dosa. Nah, kalau kemudian tingkatan manusia dalam menghadapi gangguan manusia itu ada 4 ini. Kira-kira ikhlas itu di mana? Ikhlas di mana? Jadi itu. Nah, itu berarti belum paham ya. Di mana ikhlas? Di syukur. Di mana? Enggak ada. Di syukur, di ridho, di sabar enggak ada. Jadi A di syukur, B di ridho, C
di sabar, D nggak ada, atau E? Semua salah. Mana jawabannya? Sabar itu saya. Hah? Sabar itu. Berarti memang sulit memahami ya, belum paham ini, semuanya belum paham. Dan waktu itu ibu-ibu juga nggak ada yang paham. Yang betul ikhlas itu di semua ini 1, 2, 3 ini. Kita dalam sabar harus ikhlas. Kita di dalam ridho harus ikhlas. Kita di dalam syukur harus ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Enggak syirik, ya kan? Ikhlas itu enggak syirik. Jadi ikhlas itu harus ada dalam seluruh ibadah. Ini kan ibadah semua. Ikhlas itu ada dalam semua ibadah. Di dalam ridho harus ikhlas. Makanya kalau masih menjawab ridho tadi, itulah jawaban yang menunjukkan apa? Ikhlas itu maknanya ridho, rela, bahasa Indonesia, bukan bahasa Islam. Kalau istilah Islam, ikhlas itu artinya bebas dari syirik dalam semua ibadah, ibadah apapun, dan ini ibadah semua. Jadi nggak bisa lepas. Kalau yang bilang nggak ada berarti ya nggak ikhlas, dia nggak diterima semua amal kalau tanpa ikhlas ya. Kita mau syukur kayak apapun, kalau itu tujuannya untuk makhluk, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mau ridho kayak apapun, kalau tujuannya untuk makhluk, untuk selain Allah, tidak diterima oleh Allah. Jadi semua amal ini harus ikhlas. Nah, ini harus dipahami ya. Mudah-mudahan nggak lupa lagi. Jadi kalau kita misalnya ada orang berbuat dolim terhadap kita, terus kita memaafkan bukan karena melihat bahwasannya dia orang baik ataupun dia saudara kita, bagaimana? Itu termasuk syirik? Hanya karena itu sama sekali nggak mencari pahala. Mungkin dalam bayangannya ketika itu dia tersirat saya memaafkan kamu karena kamu saudara saya, saudara kandung. Ya, kalau memang sebatas itu doang, itu berarti tidak ikhlas. Ikhlas itu betul-betul untuk Allah semata. Ya. Jadi itu bahkan untuk selain Allah itu. Kalau murni itu doang ya, tanpa ada berpikir mau ibadah, itu nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Namanya ridho itu ibadah, tapi bukan ibadah. Namanya memaafkan, itu salah satu macam-macam ibadah. Tapi kalau bukan untuk Allah, bukan ibadah. Makanya ibadah tidak disebut ibadah kecuali bersama tauhid. Ini sudah dibahas tadi. Ibadah tanpa tauhid, tanpa mengesahkan Allah dalam tujuan, itu tidak disebut ibadah. Sebagaimana sholat tidak disebut sholat tanpa thaharah. Itu. Jadi inilah cara memahami ikhlas, masih agak sulit ya. Mudah-mudahan paham lah setelah ini. Kalau nggak paham diulangi lagi videonya nih. Ini jadi saksi kita nih. Udah pernah saya kasih tahu, nanti setel lagi. Itu di Mama juga udah direkam pertemuan yang sepekan yang lalu kalau nggak salah. Ada. Berarti kalau misalnya dapat musibah itu Ustaz, supaya kita ikhlas berarti dari kita mikirnya ini takdir gitu Ustaz. Ya, banyak hal yang dipikir. Orang itu mau ikhlas, pertama dia kenal Allah. Orang yang paling kenal Allah dikit-dikit tuh mengingatnya Allah gitu. Jadi ini musibah, ya sudah, ini Allah, dari Allah pasti takdir. Karena nggak ada kejadian ini tanpa ketetapan dari Allah. Itu diawali karena dia kenal Allah. Dia kenal Allah, Allah yang mengatur hidup dia, Allah yang mengatur, yang mentakdirkan segalanya pokoknya. Dan itu berawal dari ma'rifatullah. Makanya orang bisa menjadi ahli tauhid ketika betul-betul kenal Allah. Orang yang paling kenal Allah, dia paling ikhlas. Orang yang paling kenal Allah, dia paling takut kepada Allah, paling berharap pada Allah, paling cinta kepada Allah. Itu begitu. Kuncinya ma'rifatullah. Maka ilmu ma'rifatullah itu ilmu yang paling tinggi ya. Ilmu yang paling penting dan paling dasar paling tinggi. Itu ma'rifatullah. Itulah tauhid. Jadi belajar tauhid itu jangan kira udah khatam, udah selesai gitu. Udah. Ma'rifatullah ini perlu digali terus. Di dalam Quran tuh Allah berulang kali mengenalkan dirinya agar kita betul-betul kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita nggak tahu tafsir Quran ya nggak nggak akan kenal Allah gitu. Secara khusus ya belajar tauhid itu tadi, tauhid asma wa sifat terutama ya. Kita pahami nama-nama Allah satu persatu. Ada Abu Fairuz ada kajiannya kan, fikih asmaul husna. Pahami itu baik-baik.
biar kita betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling kenal Allah pasti paling ikhlas, paling mentauhidkan Allah, paling cinta kepada Allah. Jadi cintanya tidak salah, takutnya tidak salah, harapannya tidak salah, tawakalnya tidak salah, murni untuk Allah semata. Itu targetnya ya. Jadi mengenal Allah itulah yang akan membawa seorang kepada keikhlasan. Tanpa kenal Allah nggak bisa. Dan ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.